semuanya, kali ini aku pengen ngebahas tentang kegiatan bisnis dalam kondisi bencana. Jadi bencana apa sih yang sekarang lagi kita hadapi saat ini? Pasti teman-teman semua udah tahu sekarang ini kita lagi menghadapi wabah penyakit COVID. Jadi kenapa wabah penyakit COVID ini dikatakan sebagai bencana? Apa itu definisi bencana? Bencana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana sosial, yang ketiga bencana non-alam. Menurut WHO, COVID-19 ini masuk dalam bencana non-alam. Bencana non-alam ini memiliki definisi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, seperti gagal teknologi, lalu gagal modernisasi, lalu penyakit endemik, dan wabah penyakit seperti sekarang ini, COVID. Di tengah wabah COVID-19 ini, teman-teman pasti tahu sendiri banyak banget oknum-oknum yang ngejual masker, ngejual hand sanitizer, dan ngejualnya itu dengan harga-harga yang gak wajar dan dengan harga-harga yang gak biasa di pasaran. Seperti kasus nanti aku tampilin di sini beritanya. Pada tanggal 24 Maret tahun ini 2020, di tengah bencana COVID, Polres Jakarta dan Polres daerah Pasar Jaya, Jakarta Timur melakukan razia di sebuah pasar, dan mereka tuh menemukan ada pedagang yang menumpuk masker dan menjualnya dengan harga yang gak wajar. Dijual masker itu dengan harga 200.000 padahal biasanya kalau misalnya kita beli di swalayan atau di supermarket itu biasa range-nya cuma 20.000 sampai 30.000, tapi di pasar ini dia jualnya gak wajar. Selain itu, pedagang ini juga menjual alat kesehatan lainnya yang ilegal. Kejadian yang sama juga dijumpai di Madiun. Jadi ada penjual bakso di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dia ini menjual maskernya dengan harga 285.000. Dia ini sebelumnya sudah menumpuk maskernya terlebih dahulu, dan akibat perbuatannya ini dia dijerat dengan pasal undang-undang, hukuman maksimalnya 5 tahun dan denda maksimalnya 50 miliar. Jadi tidak hanya pedagang aja yang mengambil untung dari bencana COVID-19 ini, tapi banyak juga warga Indonesia yang panik sehingga membeli barang-barang dan menumpuknya sangat banyak di rumahnya. Jadi seperti mereka itu justru menimbun masker, menimbun hand sanitizer, lalu menimbun, bahkan dia itu menimbun APD yang seharusnya digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit untuk menghadapi orang-orang COVID-19 itu sendiri. Mereka menimbunnya karena alasan ketakutan dengan wabah ini. Sehingga itulah kenapa sekarang kita susah banget nyari masker di pasaran, susah banget nyari hand sanitizer di pasaran, karena itu sikap beberapa orang yang mendengar berita ini langsung membelinya dan menumpuknya sangat banyak. Bahkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal teman-teman, jika kita ketahui di rumah sakit sekarang ini banyak yang kekurangan APD. Mereka itu kehabisan alat pelindung diri, kehabisan sarung tangan, kehabisan masker. Jadi please buat teman-teman, berhenti buat numpuk-numpuk masker. Masker itu buat orang yang sakit, untuk orang yang
sedang imunitasnya rendah, lemah. Buat teman-teman yang sehat, menurut saya seharusnya nggak perlu pakai masker ya. Dan juga hand sanitizer. Sebenarnya penggunaan hand sanitizer yang berlebihan ini juga tidak baik. Jadi kenapa overuse hand sanitizer ini tidak baik? Karena sebenarnya di permukaan tubuh kita ini ada yang namanya natural derms. Ketika natural derms di permukaan tubuh ini terus-terusan terpapar hand sanitizer, terus-terusan dibunuh, maka tubuh kita ini tidak bisa lagi beradaptasi dengan derms yang baru, sehingga justru hal tersebut bisa menyebabkan kita mudah sakit dan mudah terinfeksi. Ketika alkohol terus-terusan terpapar pada kulit kita ini akan menjadi kering, akan menjadi pecah-pecah. Tapi kadang pecah-pecahnya itu nggak kelihatan. Pecah-pecahnya itu bisa dihinggapi oleh bakteri, sehingga kita itu mudah terserang virus tersebut, bahkan bisa terinfeksi kalau kita terlalu berlebihan menggunakan hand sanitizer. Jadi itulah alasan kenapa overuse hand sanitizer itu tidak baik. Terus pasti timbul pertanyaan di teman-teman semua, terus gimana cara antisipasinya? Antiseptik apa yang baik? Cara antisipasinya adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir itu adalah konvensional, tapi itu merupakan cara yang paling bagus. Jadi semisal nih, kita habis makan makanan yang berminyak. Nah, pasti kalau cuci tangan pakai air, terus kita bilas di air mengalir, itu pasti minyaknya masih tersisa, bahkan gak bersih di kulit. Karena kita tahu sendiri minyak sama air tuh gak bisa nyatu, karena minyak sama air itu punya berat molekul yang berbeda. Jadi permukaannya tuh gak bisa nyatu, jadi air tuh gak bisa membawa minyak keluar dari kulit kita. Itulah alasan mengapa kita harus menggunakan sabun. Sabun itu mengandung surfaktan. Surfaktan itu memiliki dua sisi, yang satunya lipofil, yang satunya hidrofil. Yang satunya suka air, yang satunya suka minyak. Jadi sisi surfaktan yang suka minyak ini dia bakal mengikat minyak di kulit kita, lalu air yang mengalir itu bakal membawa surfaktan beserta minyak yang sudah diikat itu keluar dari kulit kita. Makanya kalau kita pakai sabun itu jadi lebih bersih, paling aman. Jadi sebenarnya sabun konvensional saja sudah cukup, karena sabun konvensional itu juga sudah punya sifat surfaktan. Lalu bagaimana dengan sabun-sabun antiseptik? Jadi sebenarnya menggunakan sabun antiseptik secara berlebihan, secara terus-menerus itu justru tidak baik. Kenapa? Jadi kita bisa bayangin menggunakan sabun antiseptik secara terus-menerus, maka bakteri itu akan terbiasa dan mengenali sabun antiseptik tersebut, sehingga dia menjadi resisten atau tahan terhadap sabun antiseptik itu. So, udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman nimbun-nimbun hand sanitizer, lalu nimbun-nimbun masker. Jadi diharapkan buat teman-teman hentikan kebiasaan menimbun-nimbun sesuatu di tengah bencana, karena itu tidak baik dan merugikan pihak lain. Segitu saja video hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa.